Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di vlog hari ini. Mari teman-teman, kita panen lagi. Kirain itu kita sudah nggak bisa panen apel, ternyata masih bisa. Tuh, apelnya pada rontok ya, banyak banget. Tuh lihat teman-teman tuh, tapi yang di atas nggak ada. Nah, ini bakalan panen apel terakhir di tahun ini. Ketinggalan Pak Su. Timbanya mana? Timba di rumah kita hujan salju. Saljunya bertumpuk-tumpuk. Sedangkan di sini mana? Nggak ada salju, nggak ada. Oh sayang banget ya. Ini dimakan burung. Kata orangnya itu banyak apelnya banyak dimakan burung. Jadi milih-milih gitu. Banyak sekali yo. Sudah mulai Pak Su. Jadi orangnya bilang itu harus milih-milih karena yang di atas itu apelnya tuh lihat tuh, apelnya dimakan burung tuh. Mana? Oh iya. Berat? Oh, fick du det? Nggak bisa kalau nggak pakai sarung tangan. Jadi itu tadi awalnya. Lah ini satu keluarga besar. Jadi rencana awal dari rumah kita panen apel di saljuan. Ternyata sampai ke sini malah di sini nggak ada salju. Nah, Vin. Jangan filmer på någonting. Tuh banyak ya. Ini ada juga yang baru beli. Tuh. Jadi kita bisa manjat di sini. Tuh banyak tuh. Bener-bener nggak kelihatan ini buah apelnya. Ini apelnya bener-bener dingin sekali teman-teman. Jadi saya makannya di rumah saja. Nggak bisa gigit, dingin banget. Dan juga tuh ya, gigiku nggak cocok makan dinginnya itu beku gitu loh. Jadi digigit tuh susah, semeriwing. Tolong. Var den bättre? Semoga kalian semua dimanapun berada sehat selalu, berbahagia selalu. Mari teman-teman, kita panen online bersama-sama. Bener-bener dingin, bener. Kalau pakai ini nggak begitu marem, bisa sebenarnya. Tapi nah hari ini suhunya minus, pakai ini aja ya, seperti ini ya. Ini membantu teman-teman, membantu nggak begitu dingin. Ini bekas orang panen ini. Kita mau pinjam ininya. Ini nih tuh miring, nggak cocok ini. Kita pindah di sampingnya sana ya. Kita manjat tuh. Ini nih seperti ini teman-teman. Kalau lebih dekat, kalau dari jauhan gelap ya. Ini dari dekat nih, apelnya sampai tuh. Ini Papa Aldo. Där då?
Du sjekker dem der. Hah? Du har sjekka dem at det ikke er frukt på dem? Ya. Sampai merah-merah, hitam merona. Di sini bener-bener dingin banget, bener ya Allah, dingin banget, beku. Davin, papa. Ser du meg? Den som ligger der? Ya. Dan Ja, perfekt da. Pak Su kalau lihat-lihat itu ngecek apelnya bener-bener teliti, karena beliau itu bener-bener nggak mau kalau buahnya sudah dimakan burung. Beliau nggak mau walaupun bisa dipotong, karena yang punya ladang bilang kalau sudah dimakan burung nggak boleh dibawa. Nah, kok mau turun? Kok malah mau turun? Ini belum selesai diambil malah mau turun. Ini yang kecil tuh, lihat tuh. Nih, sudah nggak bisa besar tuh. Layu tuh, kedinginan. Ini semua bagus ini. Tuh, dilihat-lihat tuh. Padahal dipotong bisa. Kita habisin ini satu pohon ini ya. Ini karena saya megangin kalian semua ini. Sudah satu timba. Nah, ini apelnya mau dibikin jus. Ini cagaknya bener-bener marem ini. Terus ini nih untuk karena ini pohonnya belum lama tuh, masih kecil banget. Jadi masih ada ininya. Ini untuk airnya tuh. Keren banget ya tuh. Selangnya itu ada gantung-gantungannya tuh. Semua, ntar dulu. Tuh. Jadi kawat ini sudah ini tapi masih ditali sama pohonnya. Jadi kawatnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Ja, den er ikke fin. Og den er noen som har spist da. Nah, wadahnya kita yang satu sudah penuh, tinggal satunya lagi. Jadi pohonnya berapa? 1, 2, 3, 4. Pohonnya di sini 4 baris. Nanam buah aja, lihat teman-teman tuh. Bener kuat banget, seperti mau bangun rumah. Bener. Kuat banget loh. Ya Allah, kita lihat ya. Cantik loh tuh. Tuh, mulus-mulus. Nah, ini sebentar lagi nih, sebelum saljunya tiba, ini apel-apel ini dibersihin teman. Sebelum musim saljunya bener-bener banyak, itu buah-buahan sudah nggak ada. Dan ini nih baru ditanam tahun ini nih. Satu saja itu. Mana itu? Tuh. Kok ada ceri nih? Di mana ini cerinya?
Oh iya itu banyak, itu masih banyak. Tapi kalau dari kamera itu terlihat gelap teman-teman. Aku merasa santai. Lari dia nggak mau. Bener-bener marem ini buahnya, mentek-mentek, bener-bener tua gitu loh. Buah di Norway seperti buah apa ya? Pisang itu tuanya di jalan. Jadi kalau makan buah mangga, buah pisang itu bener nggak marem teman-teman, karena tuanya di jalan, matangnya di toko, bukan matang di ini, kan matangnya di pohon. Susah ya, gitu. Marvin? Ja. Det står fint ut litt sånn. Sånn. Cantik-cantik loh. Ja, fin da. Mau makan tapi kotor. Oi, den var spist. Ser du på stilken at den er Itu daun-daun kita buangin karena bikin berat saja. Sebentar lagi wadahnya kita penuh. Bener-bener nggak kelihatan ini apelnya. Di sana ada 3, 1, 2, 3, 4. Jadi tuh 5, ada 5 pohon lagi. Apel kuningnya ini gembel-gembel. Ini bunga apel itu, tuh ya, tuh. Kita sudah selesai, kita nyebrang ya. Nyebrang. Sudah selesai. Dadah pohon apel, dadah apel-apel. Sebentar lagi kamu pasti dikumpulin. Sekarang waktunya. Ya Allah, Pak Su itu teliti banget. Kita mau nimbang. Ini nimbangnya sendiri, bayarnya juga sendiri. Pengen makan tapi bener-bener dingin banget, nggak bisa makan. Itu pohon apelnya itu dari sana tuh. Dari ini traktornya yang punya ladang tuh. Kesini, terus ke sana sampai di atas sana ada, tapi yang di sana itu sudah habis. Jadi tinggal di sini dan sampai ke sana. Ya Allah, lihat tuh, demi panen ini tuh, demi buah
Gratis ini. Bukan gratis, beli buah murah. Tuh, ya Allah, demi buah murah ini. Bener-bener ya. Kuat banget loh. Saya itu sampai heran loh, bener-bener cara menanamnya itu bener-bener kawat-kawatnya juga itu kokoh-kokoh kayu-kayunya itu. Ini kalau musim panas, ini kebun apelnya rajin teman-teman, bener, karena ini musim gugur jadi banyak daun-daun berserakan. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada, sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang kami bikin, sudah berteman dengan keluarga muda Norway, sudah komen, like, subscribe, dan share. Terima kasih banyak ya, saya sangat menghargai waktu kalian untuk kami. Nah, di negara Norway yang paling kotor, yang banyak sampah, itu bulan musim gugur, bener, di mana-mana itu sampah berserakan, tapi sampahnya itu sampah dari alam gitu loh, daun-daun berserakan karena musim gugur, bulan musim gugur. Ini lagi bersihin yang nempel-nempel. Sudah ya. Ini buat pertama kali kita panen di sini nih tuh. Ini juga satu orang yang punya sampai ke sana, itu traktor itu sampai ke sana. Jadi ini buat pertama kalinya teman-teman kita panen di ladang ini. Itu mau kemana itu Pak Su? Oh, nyuci sepatu. Alhamdulillah. Sebelum pergi ke ladang, saya sudah makan. Jadi ini masih merasakan kenyang. Jalan ke ladangnya juga aspal. Oh iya ya. Nah, jadi yang punya ladang itu punya rumah listrik sendiri, punya pusat listrik sendiri gitu ya. Dan rumah listriknya ada bolongannya untuk udara keluar masuk seperti rumah saja ya. Dan di depannya kita itu buat mandi sauto jebur-jebur tuh ya, yang di sebelah sana ini pantainya gitu. Pantainya itu bikin sendiri, itu terlihat pasirnya pasir palsu. Udah, ayo kita pulang. Pak Su nungguin. Kita mau nimbang. Nimbangnya sendiri. Ini petaninya punya perahu laut. Tuh apelnya sampai ke sana-sana. Rumahnya itu tuh rumahnya. Pak Su lupa nggak pakai itu, nggak pakai apa tuh namanya. Tuh apelnya sampai ke sana-sana, nggak pakai sabuk. Jadi mobilnya cerewet. Nah, sekarang kita di gudang, ini gudangnya itu. Dan di sini juga jual buah-buahan, jus yang sudah jadi, jus yang di botol-botol. Juragan apel, jadi semua di mana-mana apel tuh. Katanya harus tutup, nanti airnya masuk. Kita masuk ke warung, jadi orangnya itu juga menjual jus bikin sendiri, tapi sudah dibotolin gitu teman-teman. Nggak tahu ada orangnya enggak. Ini bantu buka pintu. Ini apelnya sudah jadi minuman, beli sendiri, bayar sendiri gitu teman-teman. Berapa kilo itu? 13 kilo. Kita bayarnya pakai aplikasi di HP gitu. Dan mobilnya kita diparkir di sana itu. Bagus ya pohonnya tuh. Nah, itu jus apel, tapi jusnya itu bukan seperti jus kita bikin apa namanya itu, tahan lama gitu loh. Ini juga dijual. Banyak sekali. Bertumpuk-tumpuk. Nah, ini dia nama apelnya di botol itu, namanya Eplemus. Harga-harganya tuh. 1 botol harganya tuh. Ada ayam tuh. Ayamnya nangkring. Petik apel tuh ranjangnya, tapi kita bawa ranjang sendiri. Garasinya 4. Nah, kalau musim panas bannya yang di sini hitam teman-teman. Sekarang musim salju, jadi ini menjadi putih diganti. Yang ini nih ada
ban musim salju winter gitu loh. Jadi bannya itu ada paku-paku biar nggak licin gitu. Tuh, kita bawa 10 meter genter, jadi sampai ke depan sana. Kita punya 2 ini, jadi takutnya itu melayu-melayu apelnya, jadi sama Pak Su ditaruh di nih. Di sebelah sana itu juga kebun apel tuh. Itu di sana tuh. Sudah selesai. Mari kita pulang. Itu warungnya di sana itu. Warungnya itu. Rumahnya di sana. Itu apa namanya? Tenda musim panas tuh, tendanya sudah dilepas. Pohonnya ini kalau malam angker enggak ya? Itu di sana itu juga kebun apel. Nah, akhirnya hasil panennya, buah murahnya sudah sampai di rumah teman-teman. Kemudian apelnya ini kita taruh di dalam gudang, karena di dalam gudang itu lebih sejuk. Kalau kita taruh di dalam rumah, apelnya akan mengerut, lama-lama teksturnya itu kering di dalamnya, daging-dagingnya akan mengering teman-teman. Karena di dalam rumah itu kan ada penghangatnya. Jadi kalau kita mau makan, kita ambil di dalam gudang. Kita mau bikin jus, kita ambil di gudang. Jadi kalau apelnya ditaruh dalam gudang, tahannya itu lebih lama. Dan tahu nggak teman-teman, hari ini kita petik apelnya itu sisa dari supermarket. Sebenarnya apel yang kita panen hari ini itu di sebelum-sebelumnya itu belum pernah manen untuk umum. Tahun ini musim apel tiba dan musim apelnya sudah selesai. Juragan apelnya bilang masih ada apel di pohon-pohon, sayang kalau nggak dipetik gitu teman-teman. Jadi ini buat pertama kali dibuka untuk umum. Nah, di setiap musim panen apelnya ini dijual ke supermarket teman-teman. Jadi setelah petaninya manen semua apel, kemudian dibungkus-bungkus atau dikardus-kardusin. Nah, nanti ada mobil besar dari supermarket ngambil teman-teman, kemudian dijual di supermarket. Nah, jadi itu juragan ladangnya bilang, sayang masih ada apel, jadi dibuka untuk umum. Siapa tahu ada orang mau beli, bikin kue, bikin jelly, bikin apa itu namanya kok jelly, jam, jelly juga bisa. Nah, kita nggak suka jam, nggak suka jelly teman-teman, kita sukanya hanya bikin jus saja. Nah, di saat musim buah tiba, kita panennya nggak hanya di satu tempat saja teman-teman. Jadi kita berpengalaman ke sana, ke sini, kita panen di ladang orang Norway. Jadi kita berpengalaman panen beli di ladang dan juga panen gratis di pinggir jalan. Jadi kita panennya itu sambil liburan teman-teman. Setiap hari itu kan Pak Su kerja. Kalau Pak Su nggak kerja, kita ke ladang, cuci mata, menikmati kebersamaan sama Pak Su di hari libur, menikmati keindahan alam di saat musim panas. Karena di Norway itu musim panasnya pendek sekali. Makanya di saat musim panas tiba, saya lebih banyak ke alam teman-teman, berbaur dengan alam, melihat banyak orang, ketemu banyak orang. Jadi itu di kehidupan ini lebih marem karena banyak pengalaman. Nah, kalau kita panennya gratis terus, buah liar terus, kita nggak akan ketemu orang teman-teman. Dan juga saya nggak akan bicara sama orang lain, itu nggak akan, bicaranya hanya sama kalian saja, itu pun online.
nggak langsung. Jadi marem itu kalau kita panennya di ladang orang untuk umum itu kita bisa ngomong langsung. Itu nggak semua orang mau ngomong, enggak, tapi pasti setiap panen kita ngomong sama orang. Bagiku kalau panennya buah liar terus itu nggak plong, nggak marem teman-teman. Jadi kalian juga bisa lihat buah di Norway, di ladang Norway itu seperti apa buahnya, pohonnya seperti apa, yang manen seperti apa gitu. Oh, ngapain itu panen di beli di ladang orang, buah liar aja banyak, ngapain beli-beli? Itu bukan karena ngapain beli, tapi itu karena pengalaman. Makanya saya bikin vlognya panennya di ladang dan juga gratis. Nah, saya panen buah itu seperti kita mau makan teman-teman. Kalau kita mau makan, kita masak sendiri, bikin sendiri lebih murah dan juga higienis dan juga marem karena buatan sendiri, dipuji-puji anak suami. Kadang kita sudah tahu ya, sudah nyadar ya kalau kita beli makanan itu kebersihannya nggak terjamin 100% bersih teman-teman. Kadang ada orang jualan itu jorok sekali, ada, tapi kita nggak bisa lihat, ada. Kadang kita itu mau bikin sesuatu yang kita mau makan itu kan males ya, lebih baik beli gampang cepat gitu. Nanti kalau harganya mahal cucu, nggak enak cucu. Namanya juga manusia ya, sama seperti saya, ada buah gratis tapi tetap saja beli karena musim panas itu tadi pendek sekali dan kita melewati pohon apel di pinggir jalan liar teman-teman, bener apel hijau, dan itu kita nggak panen. Kenapa? Karena sudah banyak apel liar panen gitu ya, jadi kita lewatin. Bener ada, tahun depan kita datangi ya, semoga belum ditebang. Nah, jadi ingat 2 tahun lalu kita ketemu 2 pohon apel besar banget, sudah tua. Tahun ini kita datangin pohonnya sudah ditebang sama pengurus jalan. Bener. Nah, kenapa kita nggak panen itu si buah liar? Karena di saat musim panas tiba itu sangat cepat sekali musim panasnya itu, pokoknya kilat sekali, dan waktunya kita itu dibagi-bagi bener. Karena di saat musim panas tiba itu kita ketemu keluarga besar, ketemu sahabat, kita liburan sendiri dan juga liburan sama keluarga besar, diundang makan-makan bersama. Kita panen buah liar, kita panen sayuran di ladang, buah di ladang, buah di hutan, sayuran di hutan. Jadi waktuku dibagi-bagi teman-teman. Nah, saya lihat pohon apel liar di pinggir jalan ini sewaktu pulang panen apel teman-teman. Jadi nggak bisa panen sekaligus habis beli buah terus panen liar, itu nggak bisa karena nanti apelnya kelamaan di rumah kualitasnya nggak bagus. Nggak suka itu, suamiku bener-bener nggak suka kalau kebanyakan panen apelnya mubazir. Nggak bisa karena kita nggak suka apel dibekukan, nggak suka. Ada loh, ada yang membekukan apel itu ada. Dan mertuaku itu nggak suka apel teman-teman, keluargaku nggak ada yang suka apel. Ada yang suka apel jauh 7 jam dari rumah, dan ada bibi yang suka apel tapi beliau punya pohon sendiri, ladang apel sendiri. Nah, jadi saat musim buah tiba, musim sayuran tiba, musim panas tiba, itu waktuku dibagi-bagi teman-teman. Sama seperti ibu-ibu rumah tangga kan ya, kita bersih-bersih rumah, nyuci baju, nyuci nyetrika, nyuci-nyuci apa itu namanya, jendela-jendela, karena kacanya itu kan cepet banget kotor dari debu bunga-bunga yang musim panas itu. Belanja, masak. Nah, di setiap kita bikin vlog panen itu seharian saya nggak ngurus rumah teman-teman, karena kita pagi-pagi bangun ya, sarapan, siap-siap untuk pergi, terus nanti pulang sudah sore. Nah, panennya itu sekitar 4 jaman, ada juga yang 3 jam, ada juga tergantung kita panen apa ya. Paling lama kita panen di hutan itu paling lama teman-teman, ada yang 6 jam, ada, karena kita menikmati alam. Nah, jadi sehari sebelum panen saya sudah masak lebih banyak, jadi pas hari panen tinggal ngangetin gitu saja. Nah, sepulang panen mandi lagi karena berkeringat, walaupun musim dingin, musim gugur itu mandi teman-teman. Nah, di keluarga kami walaupun itu suhunya minus, musim salju, mandinya ada yang 2 kali teman-teman, tergantung ya. Itu anakku itu mandi sehari 2 kali karena
ngegame di sekolah, kemudian di sore hari olahraga, pulang terus mandi. Dan papanya Aldo itu setiap hari mandi teman-teman, bener, entah itu minus berapa itu setiap hari mandi. Nah kalau saya tergantung juga, kalau aku masaknya banyak dan berminyak-minyak, goreng-gorengan, saya mandi setiap hari. Tapi kalau masaknya dimasukin ke oven, jalan keluar cuma 1 jaman, mandinya 2 hari sekali. Karena saya setiap hari keluar teman-teman, walaupun itu musim salju, jadi saya itu nggak nekat keluar rumah karena musim salju, beku itu nggak nekat teman-teman, tapi sudah kebiasaan. Jadi itu bukan nekat-nekat, karena ada yang bilang nekat-nekat gitu teman-teman, dan juga karena konten gitu. Zaman sekarang semua itu dikontenin, lihat itu malah lebih parah-parah kontennya. Dan juga ada yang bilang saya suka vlog belanja-belanja pamer gitu. Saya lebih suka ke hutan. Masa saya suruh di hutan terus? Oh, namanya vlog harian saya. Apa yang saya lakukan ya saya share. Apa yang ada di depan saya ya saya share. Konten saya itu ya apa yang saya lihat, apa yang saya datangin ya itu saya bikin konten. Saya belum pernah ngeprank suami, belum pernah ngeprank anakku demi konten, belum pernah teman-teman. Saya bikin kontennya itu enggak harus saya ngonten ini, saya harus ngonten ini. Enggak teman-teman. Nah kalau saya bikin kontennya bener-bener demi konten, bukan karena untuk nge-share kehidupan saya di Kutub Utara, keseharian saya seperti ini, alam Norway seperti ini, musim panas seperti ini, musim salju seperti ini, supermarket Norway seperti ini, bahan-bahan makanan di Norway seperti ini. Saya akan merayu setiap hari teman-teman, merayu anakku dengan mulut manis, ngasih uang ke anakku agar ngikut di dalam video, ngikut konten gitu ya. Jadi sebelum bikin video, sebelum direkod di balik layar gitu ya, nyuruh anakku, kamu harus begini, kamu harus begini, karena kamu sudah ku kasih uang, nyogok gitu teman-teman. Kan biasanya kalau disogok itu kan mau ya, aku kasih uang 2.000 uang Norway, mau nggak di sini. Anakku apa mau teman-teman? Anakku tuh milih apa yang dia mau saja. Dia itu nggak tergiur, nggak meleleh hatinya, pikirannya dengan uang segini nggak meleleh teman-teman. Bener, dulu pernah waktu temen modal Norway masih 2000-an itu ya, anakku kan bener-bener nggak mau di videoin, Aldo nanti kamu dapat uang banyak. Itu kan waktu itu masih kecil. Kalau anak kecil kan biasanya disogok-sogok, dirayu-rayu gitu mau ya, ku kasih 1.000 ini, nanti kamu ngikut mama sini di dalam video gini-gini, nanti dapat uang 1.000 uang Norway. Nggak mau, bener nggak mau, anakku nggak mau itu. Anakku tuh dari dulu semenjak kenal uang sampai sekarang itu nggak tergiur sama uang teman-teman. Waktu ulang tahun dapat uang itu nggak sampai aku mau beli, mau ini, mau beli ini, nggak, ditaruh dompet, kadang malah lupa sampai lupa. Apalagi sekarang sudah dewasa ya, saya nggak bisa ngatur-ngatur. Waktu masih kecil kan bisa disuruh ayo ke sini, sekarang kan sudah dewasa. Jadi saya naruh uang kontan di meja makan, di dapur atau di kamar atau di mana saja, itu nggak hilang teman-teman. Aldo juga nggak tergiur ngambil kartu ATM papanya, mamanya untuk beli, padahal dia tahu apa nomor PIN-nya. Juga kita belanja itu nggak ngasih pin gitu, enggak. Kalau 500 ke atas kita butuh pin, butuh nomor. Tapi kalau di bawah 500 uang Norway itu tinggal ditempelin. Tapi Aldo itu enggak pernah teman-teman, ini ambil kartu mama mau, tanpa bilang-bilang gitu. Enggak teman-teman. Nah kalau dulu sebelum saya punya anak, uang di dalam dompet ditaruh kamar, hilang uangnya. Apalagi uang di atas meja, digondol gendruwo. Nah, saya bercerita seperti ini nih bukan karena bikin vlog aja teman-teman, tapi kenyataan memang benar. Alhamdulillah itu Aldo itu belum pernah pakai kartu ATM atau ngambil uang tanpa seizin gitu, belum pernah. Padahal dia tahu loh nomor PIN papanya, mamanya tahu, karena kita kan sering keluar terus dia yang bayar, tahu. Dan Aldo itu di pengingatannya angka-angka itu cepet banget, beda sama saya. Saya kalau angka-angka itu agak lemot ngingatnya. Pernah ya pulang sekolah nggak mau makan, nggak lapar loh, ini kan sudah jam 5 kok nggak lapar gitu, nggak lapar gitu.
Kamu beli ya? Dia aja. Kamu beli pulang sekolah beli? Iya beli itu. Nah kalau seperti itu wajar bagiku karena dia punya ATM. Nah kalau ATM-nya dia habis, dia diem saja loh teman-teman, karena setiap bulan itu kan Aldo dapat uang jajan gitu. Kalau uang kendaraan kan sendiri, bulanan itu nggak termasuk uang jajan. Dia punya ATM sendiri. Nah pernah ATM-nya itu habis karena dia beli celana terus beli jajan habis ya. Dia diem aja, nggak dikasih, diem saja. Bener, saya ini bukan karena apa itu namanya anak sendiri ya dipuji-puji, enggak teman-teman, karena memang seperti itu. Nah jadi anakku itu nggak mau disuruh-suruh teman-teman, dia maunya mengalir gitu saja. Nah dia mau disuruh tapi bukan untuk bikin konten gitu, bukan. Aldo beliin ini, Aldo masak ini, Aldo bersihin lantai bawah ya. Nah dia mau seperti itu teman-teman, tapi bukan untuk konten. Walaupun nyuruhnya sudah manis-manis madu, dan juga bicara manis-manis, ngerayu-ngerayu di setiap hari sampai berbulan-bulan ke suami agar ngikut konten gitu ya. Tapi saya nggak lakukan teman-teman karena saya tahu anakku nggak suka masuk kamera, belum suka, karena anak remaja itu biasa seperti itu, apalagi tinggalnya di kutub utara. Banyak sekali anak-anak kecil, remaja, orang dewasa nggak suka masuk kamera. Saya nggak paksa suami, nggak paksa anakku demi konten, nggak teman-teman. Kalau anakku mau silahkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah anak dan suamiku itu kan ada kegiatan sendiri setiap harinya. Suami kerja dari subuh sampai sore, anakku belajar, kegiatan yang lain-lain. Jadi di rumah itu makan malam, tiap hari makan malam dibikin konten, itu wajah-wajah anakku itu nggak enak dipandang teman-teman. Dan waktu kebersamaan kami di meja makan, kalau bikin vlog itu nggak nyaman gitu teman-teman. Tambah sibuk, seharian saya sudah sibuk dengan kegiatan saya sendiri, anak suami pulang mau makan, saya mau kerja bikin vlog kesini ke situ. Jadi tuh waktu saya untuk suami anak saya itu seperti kurang gitu loh, seperti nggak marem gitu loh. Jadi saya bikin vlognya senyamannya saya saja, apa yang saya sukai. Semoga kalian terhibur. Nah akhir-akhir ini saya sering siaran langsung di YouTube, jadi saya bisa ngobrol langsung dengan kalian. Itu bukan karena konten, melainkan pengen menyapa kalian, ngobrol sama kalian langsung. Kalau musim salju saya jarang sekali ketemu tetangga sekitar rumah, jadi lebih marem itu langsung ke YouTube. Jadi saya bisa ngobrol sama kalian langsung, nggak diedit, pokoknya langsung, tambah marem. Karena di saat musim salju lebih banyak orang di dalam rumah, keluar itu khusus jalan terus pulang, nggak di kebun rumah, di perkarangan rumah, di halaman rumah, enggak, karena kan penuh dengan salju. Nah beda kalau musim panas. Kalau musim panas tetangga itu pada berkeliaran di sekitar rumah, jadi kita ada ngobrol. Nah kalau musim salju ngobrolnya sama kalian teman-teman, nggak ada tetangga. Dan juga kalau saya kecapean, saya nggak nge-share vlog setiap hari. Kalau saya tenaganya kuat 100%, saya ngeditnya setiap hari karena semua saya sendiri teman-teman. Nah beda kalau ada yang bantu nolongin bikin vlog, bantu ngedit. Nah jadi kita cuma di depan kamera ngalor ngidul, ngetan ngulon, kan lebih enak ya kalau kita punya itu yang bantuin kita bikin vlog ya. Nah akhirnya selesai juga vlog hari ini, panen apel buat terakhir kalinya di tahun ini. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya dengan tema yang lain ya. Semoga kalian semua mempunyai hari yang menyenangkan bersama orang-orang di sekitar kalian. Dadah.